Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat sehingga kita dapat bertemu dan bersama dalam rangka kita menambah wawasan dan menambah iman serta menambah takwa dalam Ramadan tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, puasa itu merupakan kewajiban oleh Allah ya, dalam surat Al-Baqarah 183 dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa ya. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kita akan melihat ya beberapa hal yang bisa menjadi masalah atau sering dialami oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, yang pertama adalah dehidrasi ya. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Mengapa bisa terjadi? Karena pada saat berpuasa kadang kita asupan minumannya adalah kurang, sehingga menimbulkan kita kekurangan cairan. Kurang cairan bisa membuat kita lemas. Kalau kurang banget kita bisa turun ya. Kemudian kalau kurangnya banget dan lama bisa mengganggu kita juga gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana cara menghindari dehidrasi? Yang pertama adalah makan dan minum berbuah ya, terutama yang banyak mengandung air seperti semangka, melon ya, kemudian jeruk, timun gitu. Kemudian hindari makanan yang pedas dan juga makanan yang goreng atau berlemak ya. Hindari juga minuman yang membuat kita kencing banyak atau istilahnya diuretik, yaitu yang mengandung kafein, kopi, teh, coklat ya. Kemudian itu membuat kita banyak kehilangan cairan ya, sehingga membuat udah minumnya kurang, cairannya keluar banyak, itu mungkin membuat dehidrasi. Kemudian hindari merokok. Kemudian hindari jangan kena sinar matahari yang panas langsung ya, kayak saat ini kan kalau siang panas luar biasa, kalau pas hujan ya. Nah, kemudian berolahraga kita adalah olahraga yang tidak mengeluarkan keringat banyak. Kemudian minum cukup 8 gelas ya, 2 gelas pada waktu bangun tidur dan saat sahur, 2 gelas pada saat sebelum buka dan buka kecil, kemudian 4 gelas pada saat setelah buka besar ya, kemudian saat kita tarawih ya, dan 2 gelas sebelum tidur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sakit kepala ya. Sakit kepala ini sering juga dialami oleh orang yang berpuasa. Kenapa gitu ya? Karena ini juga karena terjadi hipoglikemi, gula darah yang turun ya, sehingga menyebabkan asupan gula ke otak itu berkurang, membuat kita menjadi pusing ya, sakit kepala dan lemas. Kalau hipoglikemi itu ini berhubungan juga ya, itu membuat kita lemas, kemudian keringat dingin, kadang-kadang mual ya. Nah, kalau orang yang punya sakit gula ini bahayanya kalau terlalu rendah gulanya bisa sampai pingsan ya, sampai pingsan atau koma. Nah, bagaimana menghindarinya? Ya kita makan makanan yang baik ya, makan makanan yang mengandung serat tinggi. Serat tinggi itu seperti ini ya, karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah ya, jadi seperti beras merah ya, kemudian gandum seperti itu. Kemudian harus makan sahur, bukan harus ya, sunnah muakkad ya, jadi di sunnah. Kemudian sayur-sayuran. Nah, hindari olahraga yang berat. Kemudian jangan makan dan minum yang terlalu manis justru ya. Nah, ini dihindari karena akan membuat pencernaan lebih berat ya. Kemudian konsumsi sayuran yang hijau. Juga tidak boleh dehidrasi. Dehidrasi juga menyebabkan sakit kepala. Kemudian yang selanjutnya adalah nyeri hati. Nah, ini yang sering dijadikan oleh teman-teman atau sahabat yang punya sakit mah untuk berbuka gitu ya. Nah, mengapa? Nah, ini karena kadang kita pada waktu sahur banyak makanan berlemak gitu ya, goreng-gorengan.
ini membuat lambung kita lambat pengosongan dan waktu yang untuk mencerna ini berat ya, untuk mencerna ini berat. Akhirnya asam yang dikeluarkan, asam lambung yang dikeluarkan itu akan lebih banyak dan itu bisa naik ya, bisa naik ke kerongkongan, membuat kita tidak nyaman. Cara menghindarinya adalah hindari makanan yang pedas, gorengan, kemudian jangan minum minuman yang bersoda ya, kemudian hindari makan dalam satu porsi langsung banyak gitu ya, ini akan membuat lambung terasa penuh ya. Kemudian hindari obat-obat anti nyeri pada waktu sahur gitu, karena sebagian besar obat anti nyeri itu akan mengganggu lambung gitu ya. Dan kalau perlu minum semacam antacid atau obat lambung ya. Kemudian konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit ini karena kita biasanya kurang sayur ya. Kemudian juga pola tidur yang berubah, ini akan membuat gerakan usus atau peristaltik itu melambat ya. Kalau gerakan melambat itu akan membuat kita sembelit. Nah, maka untuk menghindarinya kita jangan makan dan minum yang terlalu manis ya. Kemudian makan yang tinggi serat ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kurma itu juga meskipun kecil seratnya banyak, juga gulanya cukup ya, ada 3 macam gula di sana, fruktosa, glukosa dan sukrosa. Kemudian mineralnya juga banyak ya. Minum air putih yang cukup tadi 8 gelas ya, atau kuah ya, yang penting jumlah cairan, macamnya sih silahkan ya. Kemudian kalau perlu mungkin semacam berhenti yogurt ya. Kemudian olahraga teratur. Olahraga membuat gerakan usus kita itu bagus sehingga tidak mandek ya, atau tidak sembelit ya. Kemudian yang selanjutnya kram otot. Nah, kram ini juga dialami sebagian orang karena pada waktu kita puasa mungkin asupan kita kurang, jadi elektrolit ya, elektrolit kita kurang ya, mineral kita kurang, ada natrium, kalium, magnesium dan sebagainya, ini kurang. Ini penting untuk kerja otot sehingga akan membuat otot kita kram ya. Maka untuk mengurangi, menghindarinya, kita makan yang banyak mineral dan elektrolit, salah satunya kurma ya, sayuran, buah. Kemudian elektrolit yang baik juga ada di air degan ya. Nah, kurma itu kaya mineral ya, kemudian protein, glukosa, bisa kita makan pada waktu sahur dan kita makan pada waktu berbuka puasa. Kemudian perbaiki waktu tidur ya, kaki tidak menggantung seperti itu. Yang selanjutnya adalah anemia atau kurang darah ya, mungkin makanan kita tidak kurang bervariasi ya, kurang bervariasi sehingga asupan kurang, ini juga membuat resiko kurang darah. Untuk menghindarinya kita makan makanan yang banyak zat besi, salah satunya juga kurma ya, brokoli, bawang putih, kemudian daging ya, ikan, seperti itu. Kalau memang punya ini ya, mungkin perlu minum tablet darah kalau pernah ini ya, kalau enggak perlu ya. Kemudian hindari kopi dan teh ya pada saat makan, karena dia akan menyerap mineral-mineral ini, tidak jadi diserap ke tubuh tapi diserap oleh makanan, dibuang ya, dibuang menjadi feses ya. Kemudian gangguan tidur. Nah, mungkin karena pola tidur yang berubah ya, ini akan mengganggu tidur, atau makan makanan yang berlebihan ya, ini membuat mesesek ya, mesesek. Kemudian laju metabolisme tinggi untuk mengolah makanan-makanan tadi, membuat suhu tubuh kita meningkat, itu membuat kita gerah dan susah tidur gitu ya. Nah, maka kita harus menghindari makan sebelum tidur minimal 2 jam ya. Kemudian mungkin berwudu, kemudian pada saat tidur kurangi cahaya, olahraga yang rutin ya. Kemudian jangan tempat tidurnya dibuat bersih ya. Kemudian tidak terlentang, terutama yang gemuk nanti akan mengganggu jalan pernapasan ya. Jadi kemudian perbaiki bagaimana jadwal tidur dan menghindari makanan yang mengandung soda. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita harus puasa tetap sehat dengan menghindari keluhan-keluhan yang bisa terjadi. Demikian sahabat Salimah tentang keluhan-keluhan yang ada dalam berpuasa. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita hindari. Salam sehat dan mudah-mudahan takwa yang kita raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.